Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kok ngantuk? Tadi sudah sarapan? Belum. Ya Bu, tadi di kafe. Mas sudah makan kok? Aku cuma. Iya. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, lebih baik kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mbak Ruby, silahkan dipimpin untuk doanya. Ayo teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kali ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Mbaknya. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah hadir di sini dan menyempatkan diri. Nah, sebelumnya apa kalian sudah mengerti kenapa kalian Ibu kumpulkan di sini? Belum Bu. Tadi cuma ada disuruh kumpul gitu. Iya. Saya panggil. Oh iya. Jadi di sini Ibu mengumpulkan kalian. Ini kita hari ini akan mengadakan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi kelompok seperti itu. Apa sebelumnya kalian sudah pernah mendengar dengan bimbingan kelompok atau diskusi kelompok? Iya. Iya. Jadi begini, bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan yang diberikan oleh seorang yang ahli atau konselor kepada peserta didik untuk menginformasikan atau memberikan guna untuk mencegah permasalahan yang ada pada peserta didik. Nah, ini adalah bentuk kelompok, jadi seperti ini. Ya, seperti itu. Bagaimana, sudah mengerti anak-anak? Ya. Baiklah kalau gitu. Nah, di sini nanti dalam bimbingan ini kita akan menerapkan beberapa asas. Ya, asas. Yang pertama adalah asas kesukarelaan. Jadinya kalian di sini ini dengan asas sukarela, tidak ada keterpaksaan seperti itu. Tadi kan ada asas kesukarelaan, kemudian ada keterbukaan. Jadi kita di sini sama-sama terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi seperti itu. Kemudian ada kenormatifan, kegiatan, dan juga kerahasiaan. Jadi nanti misalnya ada hal yang harus kita rahasiakan dari orang lain, nah kita nanti akan bersepakat tentang itu. Begitu, bagaimana? Paham Bu? Ya. Nah, di sini nanti kan kita ada dua komponen. Yang pertama adalah pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Nah, di sini nanti Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk menjadi pemimpin kelompok. Nah, nanti pemimpin kelompok ini tugasnya adalah memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Ya, kemudian pemimpin kelompok ini harus mampu dia mengaktifkan anggotanya. Seperti itu. Dan nanti yang anggota kelompok itu juga harus aktif mendengar, berpendapat seperti itu, sesuai dengan yang ingin dia kemukakan, yang dia pikirkan seperti itu. Ya, apakah sudah paham anak-anak? Nah, Ibu tadi kan, nah sebelum kita lanjut ke kegiatan ini, bagaimana kalau kita berkenalan terlebih dahulu? Kan ini berbeda-beda kelas ya? Iya. Ya. Nah, di sini Ibu memiliki permainan perkenalan berantai. Nah, di sini nanti salah satu dari kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu beserta hobinya. Kemudian samping kanan kita nanti akan menyebutkan hobi dan nama kita terlebih dahulu sebelum menyebutkan nama dan hobinya. Seperti itu, bagaimana? Ya, Ibu mulai ya. Berarti ini dari Ibu ya? Iya. Ya. Nama saya Ibu Deni. Hobi saya adalah mendengarkan musik. Dan samping kanan Saya minta Ibu dulu ya. ya. Nama Ibu Yeni, hobinya mendengarkan musik. Nama saya Astrid Dwi Putri, jadi panggil Astrid. Hobi saya snorkeling ya. Ibu Yeni hobinya mendengarkan musik. Terus Mbak Astrid yang hobinya snorkeling. Saya Regina hobinya dancing. Yang pertama yaitu Bu Yeni, hobinya mendengarkan musik. Yang kedua Mbak Astrid, hobinya snorkeling. Yang ketiga yaitu Mbak Regina, hobinya dancing. Dan saya sendiri yaitu
Linda hobinya membaca. Baik sekali. Nama saya Roy, hobi saya nonton film. Terus nama ibunya tadi Bu Yeni, hobinya mendengarkan musik. Terus Mbak Astrid, hobinya snorkeling. Mbak Gina, hobinya dancing. Mbak Linda, hobinya membaca buku. Iya. Oh tadi Mas Roy ini keliru ya? Iya. Kan tadi harusnya Harusnya iya. Maaf, ada yang gitu. Ya kurang fokus ya Mas Roy ya. Diulang lagi aja Bu. Iya nggak apa-apa. Ayo Mas Roy diulang lagi. Ya, perkenalkan nama ibunya tadi Bu Yeni, Ya. mendengarkan musik. Mbaknya Mbak Astrid, hobinya snorkeling. Mbak yang pakai kasutan, Mbak Gina, hobinya dancing. Sama Mbak yang pakai baju biru, Mbak Linda, hobinya membaca buku. Dan Ya. sama saya Roy, hobi saya menonton. Iya. Selanjutnya. Ya. Iya. Ibu ini tadi mendengarkan musik, lalu Mbak Astrid itu hobinya snorkeling, Mbak yang suka dancing ini namanya Mbak Regina, lalu sebelahnya Mbak Linda itu hobi membaca buku, sebelah saya Mas Roy menonton film, nggak tahu film apa. Tanda tanya. Ya, saya di sini hobi saya traveling. Iya. Selanjutnya yang terakhir. Ibu namanya Feni, Iya. hobinya mendengarkan musik. Terus ada Mbak Astrid yang hobinya snorkeling. Ada Mbak Regina hobinya dancing. Mbak Linda hobinya membaca. Dan Mas Roy hobinya menonton film. Mbak Sisi hobinya traveling. Iya. Dan saya hobinya browsing. Namanya siapa Mbak? Oh Mbak Murbi ya Iya. ya. Saya dipanggil sama ibunya tadi. Nah ya di sini terima kasih sudah memperkenalkan diri kalian masing-masing. Nah di sini Bu akan ingin bertanya. Coba Mbak Linda sebutkan tadi hobinya yang dancing. Mbak Regina Bu. Ya betul sekali. Kemudian hobinya yang traveling. Mbak Zizi. Oh ya sudah cukup ya teman-teman anak-anak. Ya. Selanjutnya di sini kita akan menentukan topik apa yang akan kita bahas untuk kegiatan diskusi ini. Oke loh. Nah, begini, menurut kalian hal apa atau fenomena apa yang saat ini pada remaja itu sedang hits, booming seperti itu? Dan remaja ya Bu ya. Iya, Kalau remaja Ayo. itu tadi Kenapa saya remaja Bu? Ya, betul sekali. Pergaulan bebas. Ya, Ya ada pergaulan bebas sekarang kan banyak ya Bu. Mau masuk kuliah, sebelum udah punya apartemen sendiri, jadi sama pacarnya itu berani Bu. oh iya iya. Ada teman Mbak Siti ada yang seperti itu kan? Semuanya Bu. Tapi dia Mbak Siti tidak seperti itu ya. Saya kata pacarnya sama kakak saya. Oh, lebih baik sama kakak. Cowok apa cewek? Cowok Bu, cewek kok Bu. Alhamdulillah. Kita Ya. ngajak. Iya, iya. Katanya main juga. Apa ada unsur yang lain selain seks bebas, pergaulan bebas seperti itu? Kayaknya sih Iya, pacaran. Iya. Begini, bagaimana kan ini tadi kan anak-anak kalian kan lebih mengacu pada pergaulan bebas, seks bebas seperti itu. Bagaimana kalau hari ini kita membahas tentang seks bebas? Setuju. Sip, bagus ya. Berarti kita sepakat seks bebas ya. Iya Bu. Ya. Ya, tadi kan Ibu sudah bilang Ibu mau menunjuk salah satu dari kalian untuk menjadi pemimpin kelompok. Nah, Ibu di sini akan menawarkan dari kalian, kira-kira dari kalian siapa yang sanggup dan mampu untuk menjadi pemimpin kelompok? Itu nanti disuruh mimpin gitu ya. Iya, Sampai seperti itu. selesai. Iya, cuman pada diskusi saja, tidak sampai selesai penutupan nanti Ibu ya. Oh, iya, seperti itu. Zizi, ya. Berarti nanti Zizi akan memimpin diskusi dengan topik seks bebas. Seperti itu ya? Ya. Ya. Kalau begitu Zizi kita akan mulai. Zizi silakan memimpin diskusi pada hari ini. Iya, nanti itu kita akan membahas beberapa topik dalam seks bebas gitu ya Bu ya. Iya. Diskusi. Oke. Teman-teman ada di sana. Oh iya, nggak apa-apa kita kerja di sini ya. Iya. Iya. Dulu ini udah kemana?
Oh sebut ya. Oke, masih semangat ya teman-teman ya? Kita masih mau memulai kegiatan hari ini, dan saya untuk beberapa menit ke depan itu memimpin kelompok diskusi kita kali ini. Oke, nah seperti yang kita bahas sama Ibu Yeni tadi, kan kita membahas tentang topiknya seks bebas ya, seks bebas. Nah di sini nanti kita akan membahas beberapa topik tentang seks bebas. Di sini saya akan membagikan kertas kepada teman-teman sekalian ya. Nanti saya akan jelaskan. Tolong dikasih sebelahnya ya. Kamunya masuk. Iya. Ya sepertinya takdim sekolah. Sudah sebagian semua. Sudah. Ya. Dan sini saya akan mencontohkan ya kan. Tadi teman-teman sudah dapat satu lembar kertas. Nah di situ tolong gariskan tengah seperti ini. Empat kotak. Iya, 4 kotak. Nah, tema kita seks bebas, boleh duduk di mana aja. Ya, seperti itu. Dan di sini kan kita akan membahas topik-topik. Nah, saya pengen kita itu membahas topik itu yang pertama kita harus tahu pengertian apa sih seks bebas gitu kan ya. Jadi di sini kita akan bentuk pengertian atau apa yang kalian tahu tentang seks bebas. Lalu yang kedua itu ketika kita sudah tahu tentang pengertiannya, pasti kita juga harus tahu faktor-faktor yang mendukung itu loh. Iya, Jadi yang ada faktornya kita tulis. Lalu yang ketiga itu pengaruh mungkin ya. Soalnya kan apa ya? Pengaruh lingkungan. Iya, pengaruh atau dampak ya. Pengaruh sama dampak beda sih. Oh, jadi Pengaruh dulu kan pengaruh dulu kan bentuk apa dampaknya. Oh, seperti itu. Jadi Tapi bisa masuk faktor. ya, oh ya seperti itu ya. Jadi oh berarti dampak ya. Ya. Oh iya iya. Terus habis itu oke, berarti kita harus upaya pencegahan ya. Berarti kita 4 ya, ada 4 bahasan, yaitu pertama pengertian, lalu faktor, lalu dampak, dan yang terakhir itu upaya pencegahan kita seperti apa. Oke sih. Nah di sini kan karena kita diskusi kelompok, biasakan budayakan ketika ingin berpendapat atau menyanggah temannya untuk mengacungkan tangan terlebih dahulu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke topik yang pertama ya. Topik yang pertama itu pengertian. Menurut kalian di dalam benak kalian ketika mendengarkan kata seks bebas, apa sih yang ada di otak kalian saat itu? Silahkan tulis di kertas tersebut sebanyak mungkin, terserah kalian apa aja. Nanti ketika saya sudah bilang waktunya sudah cukup, saya akan menunjuk salah satu teman kita untuk mengungkapkan pendapatnya, dan yang lain boleh untuk menyanggah ataupun menyetujui apa yang diberikan yang dipendapati oleh teman yang lain. Seperti itu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya. Masa dipanggil Bu, kan kita sama. Oh, iya, Kakak. Sisi aja nggak apa-apa. Soalnya ada luka ya. Iya. Ada nggak apa-apa. Terus kita sudah selesai semua? Sudah Kak. Oh, nggak enak dibayar kakak, makan kerja aja. Jadi. Saya kan Iya, mau Ji. bahas satu ini kan. Iya sih. Terus mungkin Linda bisa mengungkapkan pendapatnya. Iya Bu, seks bebas itu merupakan hubungan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan. Oh iya. Iya, itu tadi satu ya, tanpa ikatan ya. Iya. Terus ada yang setuju dengan pendapatnya Linda? Aku sih setuju sih, soalnya seks bebas itu biasanya dilakukan tanpa ikatan, tapi biasanya juga nggak harus laki-laki sama perempuan aja, laki-laki dengan laki-laki. Oh iya bisa Bu ya. Iya. Oke, ada yang menyanggah, mungkin ada yang menambahkan. Iya, aku juga kalau mendengar saya itu kan suatu perilaku yang dilakukan seseorang satu orang lebih yang melanggar norma dan etika masyarakat menurutku seperti itu. Yang melanggar Iya, itu jadi ya. kan enggak, kan kita di sini nggak menerima adanya seks bebas
seperti itu ya, budaya kita seperti itu. Seperti itu ya. Iya Bu, saya nambahin lagi. Bahkan bukan hanya lelaki dan perempuan atau lelaki dengan lelaki atau perempuan dengan perempuan, tapi bisa juga lelakinya satu, perempuannya dua, malah kebalikan. Iya. Seperti itu ya. Iya. Kan tadi kita sudah membahas, jadi sudah pada tahu semua kan ya. Iya. Sebenarnya seks bebas itu apa seperti kan. Nah lalu kan kita pasti ada faktor-faktor yang mendukung untuk orang melakukan seks bebas ya, ya kan? Jadi menurut kalian, kita tolong tuliskan lagi di kertas kalian, apa saja sih faktor yang mendukung untuk orang melakukan seks bebas? Seperti itu. Oke, ya tulis sebanyak mungkin atau yang sudah selesai langsung boleh acungkan tangan. Ya, Mbak Regina. Seperti kayak adanya fasilitas yang mendukung Bu. Jadi kan kalau adanya fasilitas kan mereka kan bisa melakukan seperti itu. Terus kayak hasratnya ingin melakukan seks bebas seperti itu. Oh, jadi fasilitas sangat mendukung ya. Kalau tempatnya gelap kan bisa ya. Iya. Oh, bisa ya. Mungkin Mas ada mungkin yang biasa ya. Yang pertama itu rasa ingin tahu. Ya, rasanya. Bayangkan kan dari para remaja ini rasa ingin tahunya besar. Ya. Akhirnya ketika mereka kenal antara lawan jenis, mereka mengarahkannya ke seks lagi. Soalnya mereka belum pernah merasakan seks tadi. Oh, Dan jadi dekat dengan Terus juga adanya kurangnya pengetahuan tentang seks. Jadi ketika mereka belajar ilmu yang berkaitan dengan seks, mereka tadi malah menyalah-tafsirkan ilmu tadi. apa seks itu gitu ya. Ada yang mau menyangga nggak? aku juga ini juga Iya. kurangnya pengetahuan tentang norma etika dan agama dari keluarga kan ini kan Gua ya. dari keluarga kan pendidikan pertama yang kita dapatkan dari keluarga kita, jadi mungkin kurang ditanamkan nah seperti hal tersebut sehingga kita waktu di luar waktu kita udah bersosialisasinya itu seperti di sosialnya itu kita jadi sembarangan seperti itu. Kurangnya pemahaman. Ada lagi tambahannya? Cukup ya? Cukup ya. Berarti tadi ada orang tua, fasilitas yang mendukung dan pengetahuan ya, pengetahuan Iya. yang bebas gitu ya. Lalu kita masuk lagi ke kotak yang ketiga. Itu tentang dampak ya, dampak. Kira-kira itu dampak yang terjadi pada remaja khususnya ketika telah melakukan seks bebas itu apa saja? Silakan tulis. Ya, sudah boleh acungkan tangan. Mungkin Pak Mobil duluan mau menyampaikan? Kalau dampaknya sih paling utama itu sih kalau menurutku pasti rasa malu tuh ada. Rasa malu. Kalau sudah hamil terus itu rasa malu tuh pasti ada. Terus mengurangi rasa percaya dirinya secara tidak langsung. Tambahan atau tambahan? Nama ibu. Oh, menambahin. Ya. Setelah tadi mungkin rasa malu karena duluan-duluannya, ya mereka akan dibutuhkan dari lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, sekolah, maupun tempat yang tinggal. Mendapatkan Bu. Kan biasanya kalau mereka sudah melakukan seks bebas ya, terus hamil seperti itu biasanya kan rata-rata kan dia nggak mau orang tuanya terus tahu-tahu gitu aborsi Bu, kayak gitu. Berarti hamil ya? Iya. Bisa itu Bu, penyakit bisa kena penyakit HIV seperti itu sih. Iya. Lalu? Kalau aku tuh gini aja ya, menurutku ya juga bisa mempengaruhi ke pendidikan di Indonesia ya, dengan anak hamil kan kayak hamil duluan apa-apa. Jadi kan dia otomatis mungkin bisa putus sekolah, bisa dia nggak meneruskan sekolah. Jadi kan juga faktor pendidikan di Indonesia itu juga bisa turun. Iya. Iya ya. Ya saya juga setuju sih dengan bahasa tadi pendidikan ya. Saya kan ranahnya di remaja nih ya, sekolah Iya kan sih tunas-tunas muda lah sih. Pas bangsa gitu Iya. ya. Jadi tadi berarti dampak ya, dampaknya itu bisa rasa malu, hamil di luar nikah, percaya diri, juga ada apa? Kalau sudah hamil kan pasti aborsi atau Iya. ya. Terus yang paling penting itu adalah dampak pada pendidikannya gitu ya. Kan menurun ya apalagi Iya. anaknya. Lalu kita langsung masuk ke kotak yang keempat ya. Kotak yang keempat itu tentang upaya pencegahan. Nah, kita kan sebagai remaja
dampaknya sudah tahu, faktor pendukungnya sudah tahu, bahkan pengertiannya dari kata seks bebas saja sudah sepertinya negatif ya. Nah, ya begitu. Jadi kita harus tahu bagaimana cara upaya pencegahannya. Jadi apa aja pencegahannya itu bisa ditulis di kertas tersebut. Atau langsung mengemukakan pendapatnya, atau menyanggah dan menanggapi. Oke, ini Mbak Sri. Gini, menurut aku ya sih ya, ini pencegahannya itu dengan cara kita itu semakin kadang-kadang kurangnya pengetahuan dan wawasan, sehingga rasa penasarannya itu nggak bisa disaring, jadi tertimbullah dampak yang seperti dia melakukan seks bebas. Kalau kita tahu ilmu dan pengetahuan dan wawasan, kita kan tahu oh seks bebas itu ini, itu hal yang negatif. Kita kalau melakukan ini, kita kan berdampak seperti ini dan merugikan diri sendiri. Jadi kalau aku bilang sih penjagaannya itu kita harus mendapatkan pada ilmu, pengetahuan dan wawasan seperti itu. Lalu apa? Bisa itu Bu, mempertebar iman yang kuat ya. Karena dengan iman kita kan tahu itu dosa mana itu Bu. Iya, maaf ya. Kayaknya saya sudah tua ya. Ya, lalu Kalau Mbak Pri, sudah ya. Ada tambahan? Iya. Kalau saya mungkin selain tentang pemahaman tentang pendidikan seks sama mempertebar ilmu agama tadi, kalau tidak dibarengi dengan kuatnya kontrol diri itu, bagi saya dan mungkin masyarakat yang ada di sini itu akan menjadi agak saja. Jadi mereka itu memang paham dan ngerti mana itu dosa, mana itu baik, mana itu buruk. Cuma ketika nanti lingkungannya mempengaruhi, kalau kontrol dirinya tidak kuat, akhirnya mereka terpelangkan. Yang penting ya kontrol diri sama pemahaman ilmu agama sama pendidikan seks. Tambahan mungkin? Tapi gini ya, aku mau kasih pertanyaan soalnya aku juga bingung nih. Sekarang ini kan udah marah sih, sudah hal yang biasa. Kalau kita lihat cowok, cewek di satu apartemen lah, atau pacaran, itu kan hal yang biasa ya. Walaupun pada dasarnya mereka juga tahu sebenarnya itu hal yang buruk atau faktor-faktornya itu juga masih mencek aku dampak-dampaknya mereka pasti sudah tahu, tapi kenapa masih diteruskan itu? Yang kadang-kadang aku masih ada kayak punya pikiran seperti itu. Iya sih, jadi udah dilabelin ya. Dia tahu dia tuh salah, dia tahu, tapi kan Itu dilakukan. seperti itu teman-teman. Dan itu Kalau menurutku sih itu karena adanya rasa cinta tadi. udah ketagihan. Iya. Karena dia baik segalanya. Kepengen sama dirinya terus. Kalau menurutku mereka itu menyalahkan arti cinta tadi. Cinta itu kan nggak hanya berupa seks, bisa juga berupa kasih sayang. Mungkin dengan lewat yang lewat hati peduli dan ceweknya itu sudah cukup menempati cinta tadi. Tadi kita sebagai generasi muda yang tahu semua ini dengan baik, kita harus apa ya? Mensosialisasikan mungkin ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya, jadi sudah tahu semuanya kita ya, sudah membahas pengertian, sudah membahas faktor dan pengaruhnya, juga ada dampak serta upaya pencegahannya. Nah, ada baiknya kita sebagai remaja kan melakukan hal tersebut ya, upaya pencegahannya tidak hanya tong kosong yang bunyinya, tapi kita ngomong tapi tetap dilakukan kan seperti itu ya. Jadi ya semoga aja kita diskusi ini bisa membuat kita sadar akan diri sendiri begitu ya. Nah, juga bisa mungkin menasihati rumah ya. Ini juga punya Iya, ini waktunya kurang ya Pak? Atau sudah cukup ya. Ini itu saja. Terima kasih. Jika ada kata atau perilaku saya yang kurang berkenan dari teman-teman, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Iya. Anak-anak sebelumnya Ibu berterima kasih sekali sama Zizi yang tadi sudah memimpin diskusi ini ya. Seperti ini. Nah, tadi kan kita sudah berdiskusi gitu ya. Nah, jadi memang benar tadi yang Astrid bilang, Zizi bilang, kalian itu sudah berdiskusi tentang seks bebas. Jadinya akan lebih baik kalau
diimplementasikan pada kegiatan sehari-hari, tidak hanya kosong berbi nyaring seperti itu. Iya itu. Nah, karena waktunya ini sudah hampir selesai ya anak-anak. Sebelum itu Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari kegiatan tadi, yaitu adalah seks bebas yang berarti hubungan yang dilakukan oleh orang-orang tanpa adanya ikatan dan itu melanggar aturan norma yang berlaku dalam masyarakat seperti itu. Dan tadi faktornya ada beberapa. Yang pertama adalah karena punya fasilitas, karena kurang perhatiannya orang tua, dan juga pengetahuan yang kurang akan seks bebas tersebut. Dan selanjutnya tadi ada apa yang dampak yang tadi ya? Iya, dampak. Nah, dampaknya tadi adalah hamil di luar nikah, akhirnya aborsi, dan juga pasti kalau sudah aborsi, hamil di luar nikah pasti akan merasa malu dan percaya dirinya akan berkurang. Dan yang lebih parah lagi pendidikannya menjadi menurun seperti itu. Dan juga yang terakhir tadi adalah dampak pencegahan. Ya, pencegahannya adalah yang penting itu adalah kontrol diri pada individu masing-masing. Jadi kalian sebagai remaja itu sangat berharap kalian dapat mengontrol diri kalian agar tidak terjerumus pada hal-hal seperti ini, seperti itu. Karena kalian sudah mengetahui apa bahayanya, apa pengertiannya, bagaimana cara mencegahnya. Semoga kalian tidak ikut-ikutan pada remaja yang di luar sana seperti itu. Amin. Nah, sebelum Ibu menutup kegiatan pada hari ini, Ibu ingin mengetahui pesan dan pesan kalian terhadap kegiatan diskusi kali ini. Dimulai dari siapa dulu? Oh ya, Mbak Bebi yang angkatan dulu. Kalau saya sih asik ya Bu pembahasan kita, maksudnya jadi saya tuh lebih paham bagaimana sih bersikap jadi seorang remaja yang sebenarnya. Kalau saya sih seperti itu. Harapan saya sih ada saatnya lagi kita kayak gini, pembahasan yang berbeda. Yang lain, Bu? Asik ya Bu bahas seks bebas, jadi tambah tahu ya. Diperjelas lagi Bu supaya paham sampai akar-akarnya itu. Kalau saya setuju banget kalau kita dikumpulin tidak membahas topik seperti ini. Tapi yang kebaikan lagi kalau saya setuju sama Pak, kita melakukan pertemuan berikutnya dan kita tuh membuat satu sosialis apa ya, satu kayak apa ya, kita tuh kayak tim yang bersosialisasi ke teman-teman dan apa ya, kita tuh kita mengajak stop no seks bebas Ya, bagus bahasan idenya. Mbak Zizi, Saya pesannya? oh ya, pesan saya itu kalau tadi saya mungkin ya sedikit juga kaku, mungkin juga kan teman-teman manggilnya seperti itu dan saya juga bingung harus apa gitu kan, jadi ngeblank sedikit seperti itu. Tapi saya sangat antusias sekali ya Bu ya membahas ulang hal-hal yang membangun keaktifan remaja-remaja saat ini gitu. Tadi masih ada yang memanggil Zizi dengan Bu ya? Iya, tapi ya, dia datang dari sini ya. Di sini posisinya bekas di tempatnya Bu ya. Iya, tadi yang Menurut saya ini, menurut saya kegiatan ini sangat bernilai positif sekali. Selain daripada kita tahu, kita nanti untuk harapan saya, intinya nanti kita aplikasikan dalam suatu kegiatan yang mungkin seperti apa kata Mas tadi, kita itu membentuk tim yang bisa bersosialisasi terkait tentang seks bebas tadi. Jadi nanti kita bisa melakukan pencegahan sama penanaman kontrol diri dan sebagainya apa yang sudah kita lakukan. Saya yaitu bisa menambah wawasan kita lebih luas lagi tentang seks bebas dan dari akibatnya itu Bu. Dan yang penting anak-anak kita harus mempertebal keimanan kita. Iya. Karena agama adalah yang kita untuk melakukan hidup sehari-hari seperti itu. Ya, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih pada kalian yang sudah hadir pada siang hari ini. Menurut Ibu, bagaimana kalau kita melakukan diskusi kelompok seperti ini untuk lain waktu? Oh iya Bu, setuju Bu. Ya, Namanya
Nanti untuk waktu dan tempatnya itu nanti akan menghubungi kalian seperti itu ya, ya Bu. Ya. Bu, saya ya Bu, kayak kita buat apa ya, memilih dari pemimpin lantar, ibu tuh hanya menginformasikan kepada pemerintah, pemimpin dibanding ke kita gitu aja, jadi nggak usah Oh, iya, iya. satu-satu itu Iya. kan nggak efisien juga Bu nantinya. Jadi ini Ibu menentukan PJ-nya gitu ya? Iya. Pertemuan ada video. Iya. Ada gitu. Kalau bisa. Iya. Iya. Baiklah anak-anak, karena waktunya kita ini sudah habis, mungkin kegiatan ini harus kita akhiri seperti itu ya. Dan nanti kan ini kalian juga nanti akan masuk Iya. di kelas itu ya. Sudah kelas waktu habis ini. Nah sebelum itu Ibu ingin meminta maaf. Misalkan ada kata-kata atau perlakuan kita perlakuan Ibu yang kurang berkesan ya gitu ya. Betul sama Bu. Iya. Dan sebelum itu kita akan menutup dengan pembacaan bismillah. Alhamdulillah terlebih dahulu ya. Baiklah, doa akan dipimpin oleh Mas Roy. Bagaimana? Monggo Mas Roy. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari tadi bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Iya. Kita mulai. Selesai. Iya. Baiklah, kegiatan hari ini Ibu akan menutupnya. Kalian dapat kembali ke kelas masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.